Alhamdulillah sudah, Bu. Yes, bagaimana Bu Mala? Saya sudah, Bu. Sudah di Oh, oke. submit. Oke. It's good. Thank you. Pak Ajis? Sudah Bu, alhamdulillah sudah Oke, nanti saya tinggal minta ke adminnya Teh Delia ya tuh untuk mengetahui apa sehingga nanti saya bisa memberikan feedback. Thank you, Pak Irfan. Pak Komar. Assalamualaikum, malam Bu. Selamat malam. Oke, I got the info. Pasif bentrok sama meeting dengan channel lain. Wah, luar biasa. Oke. Pak Komar apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, ya. Kalau kamera ya, sehingga saya bisa senang ada responnya. Bu Mala ya. Oke Bu. Oke. Baik, Pak Komar ini sudah menyelesaikan UTS-nya, Pak? Progres Bu, ini mau submit Bu, saya lagi nyari di OneDrive-nya. Oke, thank you. Oke, saya izin lanjut ya. Oke. Ini saya lagi pakai saya dari hari ini ya mengenai kajiannya adalah SKB atau studi kelayakan bisnisnya dilihat dari aspek SDA. Oke. Wah, ini sesuai budak. Oke. Udah. Tunggu sebentar ya. Ada teknisi komputer dulu yang sedang saya konfirmasi karena kebetulan ini saya pakai device yang lain. Wait a minute, 2 minutes. Baik, ini ada Pak Gilang, Pak Irfan, juga izin ya sambil meeting. Oke. And then, alright, thank you for your information. Let's continue for today's discussion. Oke. Pak Abi, hatur nuhun. Saya sedikit lagi.
Apakah PPT saya bisa dilihat, Ibu Bapak? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, terkait dengan sumber daya pada aspek studi kelayakan, tentu saja tidak hanya semata-mata sumber daya nature ya, tapi juga we are talking about sumber daya human resource. Oke, kemarin mungkin sempat kita diskusi juga bahwa studi kelayakan tanpa adanya SDA atau sumber daya dalam hal ini anything else, nature, culture, human juga saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, oke, pertanyaannya mungkin yang paling mendasar, kenapa sumber daya ini sekali lagi ya, alam, nature, culture, human resource menjadi bagian penting dalam penentuan atau melakukan uji feasibility studies atau studi kelayakan. Okay. Anyone? Ya, Bu Mala silakan. Gimana Bu? Maaf. Oh ya, oke. Kenapa dalam studi kelayakan bisnis, keberadaan sumber daya baik alam, budaya, manusia sangat penting? Sangat penting karena berperan Mhm, untuk kelangsungan di suatu objek wisata atau pariwisatanya itu sendiri, Bu. mhm, oke. Eh, apalagi Bu Bala, apa yang terjadi kalau melakukan feasibility study atau studi kelayakan tanpa disertai oleh sumber daya manusia yang mumpuni? Misalnya orangnya nggak kompetensi, nggak punya skill dalam pengolahan data dan lain-lain. What will happen? Akan menjadikan tidak bisa menjadikan suatu apa ya, Bu? Bahasanya tuh. So bahasa-bahasa sederhana aku tahu. Kalau misalnya teu aya sumber daya manusia teu Iya, aya, jadi misalnya nggak nggak akan berhasil begitu, Bu. oke. Tidak akan berhasil dan akan menjadikan untuk tidak bisa menjadikan kelangsungan hidup di suatu pariwisatanya itu sendiri, Bu. Oke. Nah, jadi sumber dari sini adalah segala sesuatu yang bernilai bila diproduksi, diolah, digunakan. Kaitannya dengan keberadaan manusia, ya, nature-nya atau sumber daya alamnya, culture-nya dan lain-lain. Nah, in tourism ya, dalam sumber daya di tourism itu ada beberapa hal. Di antaranya ada sosial budaya ya, kemudian sumber daya dipasarkan yakni berkaitan dengan facilities ya. Kemudian juga sumber daya yang memiliki fungsi yang lainnya, tidak hanya single function saja ya. Di antaranya misalnya ada ruang kawasan untuk konservasi, perkebunan gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin melakukan studi kelayakan untuk tadi yang Bu Mala sampaikan salah satunya destinasi wisata. Nah, pariwisata juga bisa jadiin tulang punggung sektor unggulan ya karena apa di kita itu karena banyak apa keragaman keragaman culture-nya, budaya, adat istiadat, hasil kerajinan rakyat. Nah, yang paling menarik adalah kalau ada satu konsultan nih misalnya konsultan pariwisata dia melakukan studi kelayakan gitu kan ya. Nah, kadang mereka lupa yang diuji kelayakan itu misalnya hanya berorientasi pada tempat ya atau mungkin place atau faktor P-nya place-nya. Nah, dan mereka tidak berpikir tentang aspek tadi lingkungan, masyarakat sekitar ya. Kenapa si consultant ini lebih berorientasi pada economic values-nya, bukan pada social culture values-nya. Padahal studi kelayakan sendiri harus memiliki aspek-aspek yang sangat menentukan, yakni itu ekonomi, sosial, budaya, hukum, bahkan environment atau lingkungan. Nah, oke. Sehingga banyak ditemukan kasus-kasus punten kalau misalnya di Bandung ya ada gedung
Yang paling terkenal itu yang di Ciumbulit ya Bu Mala, Pak Ajis, Pak Komar, yang disebut sebagai gedung-gedung paru itu, ya kan dibangun itu di belahan apa namanya Sesar Lembang kan? Ada yang tahu nggak Bu, Pak? Halo? Ya Bu, kalau dari berita seperti itu Bu. Nah, ternyata setelah dilakukan uji kelayakan, ternyata secara unsur lingkungan itu tidak masuk feasibilities. The next question is, kenapa itu terbangun? Oh, karena mungkin faktor politik yang saat itu kepala pemerintahan kotanya mengeluarkan surat izin bangun, gitu kan ya. Dan saya sendiri kan nggak paham masalah tata bangunan gitu kan ya. Tapi kalau orang yang sederhana berpikir aja orang lewat ke situ dengan bangunan yang tinggi, dibangun di sasar dengan potensi mungkin gempa gitu kan ya, it will be dangerous untuk siapa, masyarakat atau mungkin pengguna dari gedung tersebut. Nah, akhirnya apa yang terjadi, bahwa tersebut tidak layak dipakai, maka sekarang menjadi ya kan malah kosong gitu kan ya. Ini juga akan merusak tata ruang, tata lingkungan. Nah, itu contoh-contoh yang terjadi karena apa? Punten, mungkin lemahnya skill dari human resource-nya, atau mungkin faktor politik kita terlalu tinggi sehingga intervensi itu mengalahkan pada faktor-faktor objektif lainnya ya. Itu juga sangat berbahaya. Tentu berdampak kepada ekonomi masyarakat yang tidak atau menau, ini disebutnya jadi gedung apa, museum bukan gitu kan ya, tapi nilai gunanya tidak ada. Itu ya yang sering mendapatkan kritik sosial ya di kota Bandung ini, salah satu bangunan tersebut. Masih banyak sebetulnya. Kalau saya beberapa tahun yang lalu terlibat dalam penelitian heritage di kota Bandung. Nah, ternyata ada yang menarik. Di kota Bandung sendiri ada sebuah aturan, ada beberapa bangunan heritage yang masuk pada area konservasi, bahkan ada kategorisasi A, B, dan C. Misalnya, kalau A itu adalah renovnya sekian persen, yang B itu maka harus dirombak hanya bagian depannya aja tanpa merusak autentisitas ke gedung aslinya, seperti yang di Braga. Nah, gitu kan ya. Nah, apakah ini juga melakukan studi kelayakan? Jelas gitu kan ya, karena harus menjaga nilai historic values-nya atau nilai sejarahnya ya, juga mungkin harus melihat economic values-nya. Nah, jadi Ibu Bapak, saya yakin ketika Ibu Bapak yang sudah berada di industri pariwisata, entah itu di restoran atau mungkin you are doing business in hotel atau mungkin di perguruan tinggi, maka studi kelayakan ini menjadi dasar berpikir membuat keputusan ini hanya sebatas pada nilai ekonomi, tapi juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, halayak, dan lain-lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini when we are talking about flora, nah yang lain, maka juga visibilitas studinya juga akan berbeda. Nah, tentu contohnya bangunan yang ada di Bandung dengan bangunan yang ada di Padang ya, dengan perbukitan yang berbeda, maka uji kelayakannya pun akan berbeda. Nah, makanya ini tidak bisa disamaratakan. karena apa? Mungkin ada ahli geografi yang melihat pada sisi geografisnya, ada ahli cuaca dilihat dari ekspertis di bidang cuaca. Oh, kalau mungkin cuaca dingin, bentuk bangunan yang layak oleh masyarakat di Jawa Barat harus begini. Beda dengan misalnya di cuaca yang agak panas, berarti diperlukan ruang-ruang terbukanya sehingga nanti tidak akan terlalu panas dalam satu bangunan. Nah, memang saya bukan ahli dalam membuat building, tapi pengetahuan melakukan studi kelayakan menjadi salah satu requirement. Nah, ketika Pak Ajis, Pak Komar punya ide melakukan studi kelayakan destinasi, maka diperlukan multi expert person. Ya, artinya apa? Orang-orang yang ahli di bidangnya. Bukan berarti kita harus ahli di semua bidang. Kalau di ahli semua bidang, bukan expert lagi Pak ya. Bukan.
profesional. Nah, makanya mungkin ada yang ahli di bidang economic expertnya, geographic expertnya, business expertnya, law expert untuk kaitannya di bidang hukum. Oke, ahli lingkungan mungkin environmentalistnya juga diperlukan supaya apa? Lolos untuk aspek AMDAL-nya. Nah, this is complex actually ya. Ketika ada satu proyek studi kelayakan, maka keterlibatan banyak sektor itu menjadi penting. Jadi kalau misalnya studi kelayakan dilakukan hanya sekitar 6 bulan, kemudian yang penting lolos langsung dibangun, itu mengerikan. Lembang itu ada The Great Lembang Asia Afrika gitu kan, sempat di moratorium karena apa? Harusnya nggak boleh secara lingkungan dibangun di apa perbukitan seperti itu. Nah, sebagai ibu bapak yang bekerja di industri, poin-poin ini juga menjadi sangat-sangat penting. Oke, next. Nah, sekarang sumber daya buatan manusia atau man-made supply ya. Nah, itu seperti apa? Adanya beberapa peninggalan, kemudian tata cara hidup masyarakat, way of life ya, tata cara sosial budaya, peninggalan sejarah ini juga menjadi sangat penting. Oke, nah ini beberapa. Kalau alam tentu saja kaitannya dengan suasana kelautan, suasana kepulauan, binatang, spesies dan lainnya. Nah, apakah perlu dilakukan analisis keahlian di bidang fauna? Oh jelas, kalau misal pengembangan destinasinya berbasis nature. Oke. Nah, kalau lingkungan, nah tentu ada pelaksanaan AMDAL ya, kemudian rencana kelola lingkungan, ruang lingkup analisis ekonomi ya, sisi investasi pertenaga kerja, hambatan di bidang ekonomi hingga dukungan pemerintah. Oke. Nah, oke. Ini memungkinkan tidak kita mungkin nggak usah per kelompok karena mungkin sulit, perseorangan aja ya. Ibu bapak boleh melakukan satu observasi ya di lokus apapun, boleh berbasis alam, budaya, seni misalnya ya. Kemudian pilih satu lokus. Nah, ibu bapak ingin menyaji atau ingin menelaah, coba dianalisis deh. Tempat ini secara alamiahnya mendukung nggak dijadikan destinasi? Sumber daya manusianya ada nggak? Gitu kan ya. Nah, contoh, ketika saya berkunjung ke Baduy gitu kan ya, mereka tidak mau dijadikan sebagai tempat wisata, tapi sebagai tempat untuk namanya sabah budaya. Mereka sangat sensitif ketika orang-orang eksternal berkunjung ke tempat tersebut karena dianggap sebagai destroyer atau perusak. Nah, sehingga kita melakukan kaji ulang apakah Baduy ini tepat dijadikan sebagai destinasi wisata atau justru sebagai wisata edukasi berbasis budaya yang ada di masyarakat tersebut. Jadi contoh seperti itu ya. Oke, mungkin Pak Komarudin, Pak Ajis, Bu Sri punya experience gitu ya. Ketika melihat lokus, oh ini kayaknya nggak layak deh jadi tempat ini karena apa? Udah di tebing gitu kan ya. Nah ini pengamatan langsung yang benar dirasain ternyata secara unsur-unsur kelayakan tidak memenuhi syarat atau mungkin punya pendapat oh sesungguhnya ini sudah memiliki kelayakan yang tepat misalnya. Oke, mangga I'll give you time in 5 minutes ya. Boleh melihat aspek apa saja ketika observasi di lapangan. Menganalisis setempat apakah sudah layak atau belum dijadikan boleh destinasi. Layak sebagai resto atau mungkin okay, welcome to my class everyone. Thank you, apologize for being late. No worries, Pak Benny. At least you listen to me even though I cannot see your face tonight. Yeah, I just listened to your all right, thank you so much. And you know what? It was my first time I met Pak Guido in an event in Rakerda because I remember his face. Halo Pak Guido.
Halo Bu, lanjut dulu Bu, lagi makan. Oh ya, lagi makan Pak Guido. Jadi saya waktu itu diundang di salah satu rakerda asosiasi Association of Hospital Leader Indonesia. Kemudian saya kan orangnya cukup mengamati kalau di kelas Zoom itu tahu gitu kan. Apalagi ini kayaknya Pak Guido saya tahu nih wajah di Zoom gitu kan ya. Ibu Sri Mala dengan profilnya gitu, Pak Aji. Kemudian ada juga yang ini tahu lah di memori saya gitu. Cuma saya perhatikan aja gitu. Waktu itu saya bertugas sebagai MC gitu kan ya. Saya tanya Pak Guido, "Are you my student?" Saya bilang gitu kan. Karena Pak Guido kalau ketemu langsung he looks very professional person gitu kan. Is it right Pak Guido? Oke, baik teman-teman, saya berikan waktu 5 menit ya untuk menyampaikan analisa pengamatan di lapangan. Boleh itu sifatnya destinasi, gedung, hotel, resto yang Ibu Bapak amati, oh ternyata tempat ini sebetulnya tidak memiliki nilai visibilities atau kelayakan. Baik itu secara ekonomi, budaya, apa, silahkan. 5 menit dari sekarang ya, kalau yang sudah Malam Bu, maaf, saya kejar-kejaran baru di rest area, terus oh langsung oke. makan laparan. Yes, oke Pak Guido. Saya baru bercerita tentang pertemuan saya dengan Pak Guido beberapa waktu yang lalu. Saya Iya, look familiar dengan wajah Bapak di Zoom. Karena kan saya memang orangnya mengamati yang aktif, yang muncul gitu kan ya. Kalau dengan Pak Rohyan saya sudah lama berteman gitu kan ya. Terus saya bertanya ke Bapak kan, Bapak bener nggak sih ini mahasiswa saya yang di Zoom gitu kan. iya Bu. Saya tuh pas Ternyata, Ibu ngomong ternyata Pak, bahasa Inggris, kok kayaknya kenal deh. nah, Saya tidak jadi ini memperhatikan Bapak, siapanya, tapi pas pas oke. Ibu bicara bahasa Inggris, saya bilang, kok kenal ya suaranya, di mana saya kenal? Nah, jadi fungsi untuk on cam kamera itu begini nih, gitu kan ya. Saya kalau nggak kenal Pak Guido di Zoom, mungkin saya nggak nyapa gitu. Dan ya kan, saya senang kan gitu. Dengan orang aku saya salah itu Iya Bu. pokoknya Guido in my students list di data. Ya betul Ibu ada. Dia sedang menghadiri satu kegiatan bersama Pak Rohyan kata. Nah, jangan-jangan event ini katanya. Iya Bu. Kebetulan Jadi nanti Pak diundang. Ajis, Pak Gilang, Bu Diundang. Sri dibuka kameranya, siapa tahu ketemu ini. Kayak besok nih saya bertugas ke Jakarta gitu kan. Ada siapa dalam Jakarta ke sana gitu kan ya. Nah, halo Halo Pak Ibu, Aji. mohon maaf saya telat Ibu. Aduh, baru. Ya, nggak apa-apa dimaafkan. Pak Aji di mana posisi Pak Aji di Ya rumah? Ibu baru sampai rumah. Masya Allah, oke. Pengamatan lapangan di lokus tertentu ya, menyampaikan whether the place is already fulfill, memenuhi syarat visibilities. Remember, there are some criterion, ada beberapa kriteria ya yang bisa dikatakan bahwa tempat ini visibility, ekonomi, sosial, budaya. Nah, tapi mungkin pas menemukan lapangan, kayaknya dia nggak memenuhi deh mungkin syarat mutlak dari visibilities. Nah, ternyata dia menemukan gedung-gedung baru di Bandung, Great Asia Afrika yang di Lembang, gitu. Karena itu sudah masuk media lah gitu kan ya, sehingga mencari pengamatan bagi peneliti, akademisi di bidang pariwisata, di bidang ekonomi, kayak seperti itu. Dari siapa dulu mangga nih?
Pak Wido, mangga Pak Wido ada ide atau Iya, Bu. mungkin Pak Aji dulu? Saya sih ya mungkin Silakan Pak Wido. mengamatinya kalau di Bandung, kalau gedung-gedung ya banyak yang dikatakan bangunan sejarah, tapi ya karena mungkin bisnis dan segala macam gitu dialungsikan. Oke. Kalau kita melihat dari sisi Jalan Riau saja itu akan sudah menjadikan destinasi wisata ya, wisata belanja. Oke. Namun dari sisi Jalan Cihampelas, which is peruntukannya adalah itu bukan untuk bisnis ya, akhirnya berkembang menjadi dari dulu dari zaman outlet akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang pusat bisnis yang juga tidak melihat daripada sisi lingkungan segala macam. Juga di daerah Cihampelas juga yang dulunya adalah kolam renang ya, yang posisinya ada di lembah, kemudian sekarang sudah menjadi apartemen. Something yang juga dari sisi visibility studies yang istilahnya dari kawasan terbuka, kawasan umum, yang juga dari sisi peruntukannya adalah tidak dijadikan bangunan tinggi, akhirnya menjadi bangunan tinggi. Mungkin itu dari sisi visibilitas tadi secara awam juga mengatakan bahwa ini tidak layak. Tetapi pada dasarnya mungkin pengaruhnya dari politik, dari bisnis yang pemangku jabatan pada saat itu ya mempunyai satu agreement tertentu sehingga terjadilah satu istilahnya kemacetan. Kemudian juga dari sisi limbahnya juga tidak saya kira juga tidak menjadikan satu penataan yang baik. Karena mungkin sampai sekarang juga begitu. Kemudian juga sumber air juga menjadi masalah di situ. Mungkin kalau saya ini adalah ya bangunan-bangunan yang ada dari kalau secara di Bandung ya Bu ya, di kota ini banyak yang menyalahi daripada aturan yang terjadi begitu. Kalau kita menyoroti Bandung ya saya kira lebih banyak lagi alih fungsi daripada hutan yang ada di Dago atas itu juga menjadi perumahan atau menjadi satu kawasan wisata, di mana itu pengaruhnya tidak pada lingkungan setempat, tetapi pengaruhnya ke daerah bawah, karena akhirnya timbulnya banjir, timbulnya longsor yang pada saat-saat ini terjadi. Mungkin itu aja sih. Well, thank you Pak Guido untuk critical point-nya terhadap satu isu di bidang visibility studies. Oke. Thank you. Next, I would like to invite Pak Aji. Pak Aji, silakan. Baik Ibu, kalau saya sih melihatnya ya, kalau melihat isu seperti itu, yang mungkin kayak seperti hotel yang di Dago yang sampai saat ini nggak dibuka-buka itu, salah satunya seperti itu isunya ya mungkin karena posisi bangunan yang sangat berisiko banget terhadap bencana, karena itu kan posisinya ada di atas. Oke. Jadi kalau dilihat itu dari segi keamanan yang pasti, bukan dari segi sosialnya juga, dari segi sangat-sangat sangat beresiko banget lah untuk keamanan dan keselamatan warga sekitar. Selain dari bencana dan juga resapan air daerah situ juga sangat terpengaruh dengan adanya gedung di situ, gitu kan.
Makanya sampai saat ini mungkin kenapa tidak buka-buka ya karena memang beberapa faktor yang memang tidak diizinkan untuk buka. Gitu. Oke, nah menurut Pak Haji sendiri dengan diketahui tidak memenuhi syarat, nah apakah ini justru akan berbahaya bagi masyarakat? Nah, justru sangat berbahaya ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena cuman kalau misalkan karena secara infrastruktur kan saya nggak begitu pahamnya tentang analisa apakah itu syarat atau tidak bisa. Cuman menurut kacamata secara apa namanya seorang masyarakat mungkinnya yang notabene tidak terlalu paham dengan infrastruktur ataupun dengan posisi ataupun cuman dari segi kasat mata yang saya lihat itu sih sangat berbahaya banget gitu kan dengan adanya seperti itu, apalagi kita nggak tahu apakah itu memang kondisinya bagus atau tidak gitu kan ataupun apa posisi tanahnya memang udah bagus atau tidak juga kan, cuman ini Iya, ya. analisa seperti itu sih kalau yang saya lihat. Oke. Ya, so that's why ya kayak kita kan bukan ahli tanah gitu ya, bukan ahli komparatif kontur tanah gitu kan. Makanya feasibility study itu backgroundnya adalah diperlukan expert di bidang masing-masing gitu ya. Nah kalau kita misalnya sebagai inisiator tentu saja boleh, orang GM punya ide boleh, tapi di-invite lah misalnya ahli lingkungan, ahli mitigasi bencana misalnya gitu kan ya, supaya apa? Supaya nanti akan mengurangi resiko-resiko yang tinggi ketika operasional dari industri tersebut mulai berjalan gitu kan ya. Ya, thank you Pak Haji for your insight regarding to the issue of feasibility studies. Ya. Pak Beni, bangga Pak Beni, lajengkeun, bangga. Ya, Bu, I was thinking of when I was in Papua itu di What happened? di Sorong itu. Papua Barat Pak ya, Sorong ya Pak Papua Barat. Itu salah satu kota yang memang yang cukup maju ya. We compare itu karena banyak pendatang yang ke sana dan investor juga banyak yang sudah mulai membangun hotel-hotel di sana. Jadi ya biasanya Raja memang Ampat right Pak in there because I visited that place. Jadi kalau misalnya mereka mau wisatawan mancanegara itu mau ke Raja Ampat, biasanya mereka ke Sorong dulu untuk transit. Mereka stay one or two night gitu ya. Kemudian mereka berangkat untuk dengan kapal itu biasanya kapal berangkatnya siang jam 2 jam 4 gitu ya. Betul, ada schedule-nya jam 2, jam 4 Pak, karena saya dulu pernah ke sana juga. Dan itu cepat majunya karena Raja Ampat itu semenjak waktu itu tahun berapa 2014 itu ketika ada Raja Ampat Sale. Jadi ketika promo untuk Raja Ampat itu memang banyak foreigner datang ke sana dan banyak juga orang yang sudah membangun hotel di 2 tahun sebelumnya karena udah mempersiapkan semuanya untuk Raja Ampat. Jadi they were thinking that Sorong ini memang tempat yang baik untuk investasi. Selain masyarakatnya juga lebih terbuka, masyarakat lokalnya dibanding dengan Jayapura yang masih banyak perperangan antara suku. Kalau di Sorong sudah mulai banyak orang Sulawesinya, sudah mulai banyak orang Malukunya, jadi lebih terbuka dan juga banyak orang-orang Jawa yang sudah memang stay for longer dari mereka lahir juga udah banyak di sana gitu. Jadi makanya daerah itu cukup maju, lebih cepat maju dan sudah mulai banyak hotel-hotel internasional di sana. Waktu saya di sana masih pertama kali buka Swiss Bell Hotel, saya di sana itu the first international hotel di sana karena kebanyakan hotelnya lokal-lokal. Nah kemudian bangun Swiss Bell, I was there and begitu buka itu langsung full untuk booking Pak ya? Full booking terus sampai 8 bulan sampai 9 bulan sampai hampir 1 tahun begitu saya resign masih dalam kondisi yang penuh. Nah kemudian baru disusul dengan adanya Aston, kemudian adanya hotel-hotel internasional yang lain sudah berkembang di sana. Jadi
situasi kondisi di sana itu didukung sama masyarakatnya yang memang cukup terbuka dan mereka mau menerima suatu perubahan-perubahan. Ada bangunan baru, ada ini baru. Memang culture-nya Papua memang masih kental ya, seperti misalnya mereka mengharapkan sumber daya manusianya mereka terekrut gitu ya, kemudian juga mereka menginginkan properti yang ada di sana tuh membantu masyarakat sekitar, which is make sense ya bagi ini pasti industri yang akan membuka suatu bisnis di sana tentunya sudah mengerti hal itu. Hanya memang pemaksaan untuk karyawan yang diambil dari sumber daya manusia mereka itu yang memang agak challenging because mereka kan juga tidak cukup skillful ya untuk because they don't have a very specific skill, right, from the local community. Correct. Ya, correct. Jadi seperti pada saat itu ketika mereka tidak diterima gitu ya, mereka cukup agak marah dan sempat juga bangunan yang lagi dibangun ini, hotel ini, di portal sama mereka di tahun Februari. Jadi ada social trik Pak ya, Pak Beni? Dari luar juga nggak bisa masuk. Itu juga yang kurang sebenarnya pada saat sebelum buka harusnya sudah ada sosialisasi, sudah harus ada terjun masyarakat menjelaskan bahwa this is hotel internasional atau yang butuhkan orang yang bisa berbahasa Inggris, of course, kemudian juga yang punya skill cukup, ya walaupun basic nanti di training. Harusnya di awal dari seperti itu, cuma waktu itu mungkin karena kesalahan di awal tidak ada pendekatan terjadi seperti itu. So Pak Beni, from your story in Sorong, you found that there is social intrigue. Ya. Jadi miscommunication ya, kalau misalnya komunikasi dengan, jadi yang pengaruh yang utama di sana itu adalah masyarakatnya, masyarakat setempat ya, tidak the whole Sorong, tapi masyarakat setempat di tempat di mana objek wisata itu atau hotel itu didirikan. Jadi mereka tidak siap semua ya menerima ada perubahan-perubahan modernitas atau mungkin bisnis yang berkembang gitu ya Pak. Betul. Jadi tidak semuanya, karena yang lain juga hotel-hotel tetap berdiri, hotel-hotel lokal berdiri dan juga ada mall, juga ada 2 mall di sana juga mereka nggak masalah. Cuma ini ada hotel internasional yang mungkin pendekatannya di awal sebelum dibangun atau pada saat awal-awal bangun itu kurang komunikasi terhadap masyarakat. Jadi terjadilah seperti itu. Nah, ini memang saya tertarik baru dapat pelajaran ini, studi kelayakan bisnis yang harusnya saya dapat beberapa waktu yang lalu supaya lebih mempermudah ya sebenarnya dalam kegiatan ini. Jadi memang banyak hal yang memang harus diperhatikan dari sebelum kita membangun bisnis ini. Dari sisi lokasinya sendiri juga bagus ya, 5 minutes from the airport. Jadi nggak lama dan itu akses menang ya, akses menang. Akses menang, hotel internasional, the service internasional, hanya hubungan dengan masyarakat yang tidak baik. Thank you Pak Beni. Berarti ini kalau dilihat dari kajian visibility, semua unsur terpenuhi, namun pada aspek sosial, yakni pada hak yang spesifik kesiapan masyarakat lokal dalam menerima pembangunan yang mungkin dianggap sebagai bisa merusak budaya lokal mereka barangkali, atau mungkin betul. knowledge mereka, atau mungkin mereka tidak siap karena they don't have any skill. Betul. Jadi mereka ingin adanya hotel itu tentunya juga harus mensejahterakan masyarakat sekitar. Ternyata betul. Begitu mereka memasukkan lamaran kok nggak dipanggil, akhirnya sampai ketuanya atau penggeraknya gitu ya. Penggeraknya itu ketemu gitu ya, minta ketemu, saya sampaikan bahwa ini ya akhirnya kita cobalah kita interview satu persatu di mediasi ya Pak ya, mungkin
mediasi, kemudian sampai kita minta bantuan pihak keamanan juga ya, terutama dari Kodim, dari Tentara juga dari polisi juga kita minta dimediasi. Kemudian kita kita coba tes satu persatu. Jadi ketika ditanya, ya memang pada saat interview mereka tidak proper dress lah gitu pada saat interview. Jadi saat datang kemudian mereka mau apa, mau ngelamar ini bersih-bersih, saya bisa bersih-bersih katanya, bagian bersih-bersih. Mereka nggak tahu istilahnya kan, mereka taunya bersih-bersih. Iya, padahal dengan kondisi hotel internasional, mereka diperlukan skill yang high attitude hospitality gitu kan ya. Ini emang saya jadi ingat kisah yang di Garut ya, ketika kami ada kunjungan itu bentroklah si orang lokal karena apa? Ngerasa masyarakat lokalnya nggak dipakai gitu kan ya. Akhirnya apa? Si manajer ini mereka bikin training yang from the zero level gitu kan ya. Ya, memang ini jadi pemikiran yang kompleks Pak ya. Suka sedih juga dicontoh Pak ya, kayak kebijakan kementerian bikin misalnya beberapa destinasi desa wisata di mana-mana tapi nggak apa gitu. Akhirnya apa? Ya orang desanya cuma menyajikan welcome tamu, tukang cuci piring, tukang parkir gitu. Menurut saya sih nggak berdaya itu gitu kan. Jadi betul. Makanya kalau di pariwisata ada namanya konsep CBT. CBT itu adalah community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Nah, kalau di industri memang harus ada pelibatan lokal. Karena apa? Tujuannya tadi betul kata Pak Benny, welfare, kesejahteraan. Cuma mungkin nggak bisa tercapai dengan optimal. Nuhun Pak Benny, you have great sharing. Ini Pak Aji sudah raise hand, mangga Pak Aji silahkan, masih ada waktu kita, mangga. Nih Bu, sedikit aja nih. Pak Aji boleh tahu supaya ketemu di jalan dengan Pak Aji bisa say hello gitu kan, yang mana wajahnya. Saya habis operasi evakuasi retina Bu, jadi punten pisan matanya lagi kurang. Nggak apa-apa. Tapi nanti Bapak kalau mengenal saya di Zoom, disapa Pak ya, kayak Pak Guido kemarin, katanya hanya mengenal suara bahasa Inggris ya, tapi nggak berani nyapa. Ini saya nyapa duluan deh ke Pak Guido. Ya. Silakan Pak Aji. Sedikit aja nih cerita tentang revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang di Jakarta. Ya? Betul, ini kan sempat heboh. Sempat heboh dengan adanya pertentangan para seniman yang ada di sana. Revitalisasi ini pastinya melibatkan DPRD DKI Jakarta. Semua-muanya anggaran dan sebagainya menggunakan APBD DKI Jakarta dan harus disetujui pihak DPRD. Yang sempat ditentang oleh para seniman di Taman Ismail Marzuki adalah terkait adanya keinginan Pemprov DKI membangun hotel di area Taman Ismail Marzuki tersebut. Itu ditentang oleh para seniman. Kenapa? Karena dikhawatirkan awalnya pembangunan revitalisasi dan historinya, sejarahnya, dengan saya singkat menggunakan bahasa tim ya Bu. Sejarahnya tim itu berdirikan untuk para seniman dan tidak ada dasar untuk pariwisata di sana. Meskipun ada destinasi latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Akhirnya permintaan dari pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Jakpro dibantah langsung juga oleh pihak DPRD DKI Jakarta pastinya untuk menolak juga pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki tersebut, sehingga diputuskan tidak dibangunlah sampai sekarang revitalisasi di Taman Ismail Marzuki tersebut. Itu aja sih Bu, sharing terkait dengan pembangunan hotel yang awalnya diminta oleh Pemprov, akhirnya dibatalkan oleh pihak DPRD dan para seniman. Nuhun Ibu, itu aja. Nuhun Pak Aji, thank you for sharing great ideas ya. Ternyata tidak mudah ya, tidak mudah untuk bisa membangun sesuatu, apalagi benturannya tadi peruntukannya apa sih? Fungsional ekonominya apa sih gitu kan ya. Nah, jadi kalau saya di kelas ini saya sudah sampaikan, mungkin I not really want to teach you in very conceptual thinking, but you share me what you find in the reality. Ya, thank you. Ini masih ada yang lain, Bu Sri, boleh? Mangga, Bu.
Billy Bade ada yang disampaikan? Mangga Bu, Ya. ini saya ingin sudah mengamati di ada objek wisata, salah satu objek wisata di Majalengka, namanya itu adalah Situ Cipanten Bu. Sebenarnya Cipanten ya. iya, sebenarnya objek wisata ini sudah layak kalau untuk dinikmati atau dikembangkan oleh wisatawan atau pengunjung Bu. Tapi ada beberapa hal yang saya amati itu menjadi penghambat untuk wisatawan berkunjung ke sana. Yang pertama yang saya amati itu adalah akses jalannya, Bu. Akses jalannya itu terlalu masuk-masuk, terus jalannya sempit dan kurang baik. Ya, jalannya tuh berlubang-lubang seperti itu, Bu. Dan untuk parkir juga tidak terlalu luas. Paling kalau untuk mobil tuh sekitar kurang dari 20 mobil cukupnya itu. Kalau untuk di Situ Cipantennya sendiri, kalau untuk keindahan alam itu tidak usah diragukan lagi ya Bu. Di Situ Cipanten itu dikelilingi oleh pegunungan hijau yang menciptakan panorama alam yang bagus sekali di sana itu. Lalu juga ada aktivitas wisata, pengunjung dapat menikmati beberapa aktivitas seperti piknik, berkemah, renang, memancing, dan lain-lainnya Bu, banyak. Lalu di sana juga ada keanekaragaman hayati Bu, karena di Situ Cipanten itu juga menjadi rumah bagi beberapa spesies flora dan fauna yang menarik. Ada burung, ada flora endemik, ekosistem airnya juga ada. Lalu itu menjadi daya tarik untuk para pecinta alam dan fotografi. Oke. Ya, nilai sejarah budayanya juga ada Bu di sana itu. Situ Cipanten juga memiliki nilai historis budaya yang bagus. Beberapa cerita dan legenda lokal juga terkait di danau ini tuh ada Bu. Ada peninggalan sejarah yang menarik untuk dieksplor juga. Itu saja sih Bu, kebanyakan kalau di Majalengka itu ya destinasi wisata itu akses jalannya Bu. Akses jalannya yang kurang baik, lalu berlubang-lubang dan kurangnya area parkir yang memadai jika ada acara atau apa. Kebanyakan kalau di sini itu di objek wisata biasanya suka ada acara-acara juga seperti ada grup apa lomba senam atau apa, itu kan butuh juga area parkir yang lebih luas ya Bu ya. Gitu, tapi sedikit dan jalannya tuh nanjak gitu Bu, nanjak. Kalau di sini kan memang di pegunungan ya Bu, jadi nanjak terus. Jadi untuk seperti bis-bis besar itu tidak bisa masuk Bu. Bis yang speednya 35 juga nggak bisa masuk. Paling mereka pakai kolbak kalau di sini tuh untuk transportasinya seperti itu Bu. Oke, Terima thank you. kasih. Hatur nuhun Ibu Sri. Terakhir saya ke Majalengka itu melihat Panyaweyan. Tepatnya Panyaweyan Bu. berdekatan Bu Pak si danau tersebut ke Panyaweyan? Jauh Bu. Oh, Kalau oke. Panyaweyan itu lebih atas lagi. Iya karena dia juga berbukit-bukit kayak gitu kan. Ya, berbukit-bukit. Dan juga kalau di Panyaweyan juga sama Bu. Untuk transportasinya biasanya kalau anak-anak muda sih pada naik motor ya Bu ya. Tapi kalau untuk orang tua mungkin harus menyewa kolbak seperti itu Bu. Dan itu harganya lumayan mahal Bu. Seperti di Panyaweyan itu kalau sekali kita nyewa kolbak dari bawah aja naik ke atas tuh sekitar 300.000 satu mobil Bu. Oke, thank you Ibu Sri. Tadi Pak Ajis raise hand lagi, ada mau disampaikan Pak? Atau klik aja itu raise hand-nya? Oke, Pak Gilang, kita masih punya waktu 2 menit Pak. Silakan Pak Gilang, Pak Dian, Pak Komar, Pak Irfan. Atau mereka sedang ada meeting barangkali. Baik Ibu Bapak, terima kasih untuk sharing hari ini ya, karena hari ini berbicara masalah between concept and the reality. When we talk about the concept, ternyata banyak sekali tahapan untuk melakukan feasibilities. But in the reality, banyak sekali hal-hal atau isu-isu yang sebetulnya tidak memiliki visibilitas yang optimal, tapi dinyatakan seolah-olah dia visible.
Nah, ini juga menjadi big lesson buat kita semua, bagi ibu bapak yang mungkin one day you're going to develop your own business in the future, but you have to think about the feasibilities aspect. Oke, saya rasa sekarang sudah 59 menuju 21 ya. Anything that you want to ask, please? Ingin ditanyakan? No, thank you, ma'am. Okay. So I think that for today is enough. So we can see, we can meet again hari besok. Saya mohon maaf, Selasa Rabu barangkali belum bisa berjumpa kembali. Mungkin saya juga nanti sampaikan ke Ibu Delia ya, to have another date as part of our schedule. Ya, hatur nuhun semuanya ya, Pak Aji, Pak Beni, Pak Guido, Pak Ajis, Kang Irfan, Pak Komarudin, Ibu Sri, Pak Gilang, Pak Dian, mungkin beberapa tidak bisa active to share your ideas malam ini, tapi I'm expecting for the next meeting, I would be happy to hear, to listen your ideas. Okay, thank you so much for today. So see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi